Baik, kita lanjutkan sekarang ke latihan termokimia yang kedua, paket yang B. Kita lihat di sini nomor 1, diketahui ada 3 reaksi pelarutan padatan dalam air. Nah, padatan yang pertama itu adalah padatan urea. Kalau dilarutkan, ternyata suhu akhir campurannya itu lebih rendah daripada suhu awal. Jadi di sini terjadi penurunan suhu. Nah, biasanya suhu kenapa bisa turun? Karena sistemnya sistemnya nanti jadinya perlu menerima kalor gitu ya. Atau reaksinya reaksi endotherm. Kalau KOH yang dilarutkan dalam air ternyata suhu akhirnya lebih tinggi. Kalau NaCl dilarutkan dalam air ternyata suhunya jadi lebih rendah. Nah, berarti yang kedua ini kebalikannya, ini adalah reaksi exotherm. Jadi sistemnya melepaskan kalor, jadi kita sebagai lingkungan merasakan adanya kenaikan kalor. Ada kenaikan suhu, adanya kalor yang keluar dari sistem. Kalau NaCl yang dilarutkan suhunya turun kan ya. Nah, ini berarti sama seperti keadaan yang pertama. Sistemnya menyerap kalor dari kita sebagai lingkungan karena suhunya turun. Jadi jawabannya yang termasuk reaksi exotherm itu hanya reaksi yang kedua. Berikutnya di sini ada persamaan termokimia. Kalau kita perhatikan ini adalah reaksi pembentukan 1 mol CH4. Karena koefisien CH4-nya 1. CH4 ini dibentuk dari 1 mol karbon dengan 2 mol hidrogen. Nah, dari sini kita bisa terjemahkan berarti delta H pembentukan 1 mol CH4 itu adalah min X kilojoule per mol. Kalau ditanya kalor yang dihasilkan pada pembentukan 11,2 liter gas metana pada keadaan STP adalah, nah kalau reaksi ini kita balikan jadi reaksi, oh nggak usah, sorry, nggak perlu dibalikin. Nah, kita intinya ditanya kalor untuk membentuk 11,2 liter metana. Jadi tinggal entalpi per molar dikali jumlah mol gas yang terbentuknya aja. Jadi min X dikali, nah jumlah mol gas pada keadaan STP, cara menghitungnya adalah volume dibagi 22,4 saja. Nah, jadi berapa Q-nya atau berapa kalornya? Kalornya jadi min 0,5 X kilojoule. Nomor 3, senyawa magnesium karbonat atau biasa disebut magnesia alba adalah suatu garam anorganik yang berupa padatan putih. Salah satu cara membuatnya adalah melalui reaksi yang ada di sini. Nah, di sini kita lihat ada reaktan magnesium klorida direaksikan dengan natrium hidrogen karbonat, menghasilkan magnesium karbonat, natrium klorida, air, dan gas CO2. Nah, delta H reaksi ini adalah min 65 kilojoule. Kita diberitahu data delta HF dari berbagai senyawa yang ada di sini. Kita ditanya berapa entalpi pembentukan standar magnesium karbonat. Jadi kita ditanya berapa delta HF Mg CO3. Nah, kalau dari persamaan yang ada di atas kita mau hitung delta H reaksi berdasarkan cara delta HF, masih ingat? Delta H reaksi itu jumlah seluruh delta HF atau entalpi pembentukan produk dikurangi reaktan. Nah, delta H reaksinya min 65. Di sini produknya adalah MgCO3, NaCl, H2O, dan CO2. Nah, delta HF-nya MgCO3 belum tahu. Jadi kita misalkan saja X, nanti kita misalkannya delta HF MgCO3-nya nggak tahu. Delta HF NaCl tahu, ada nih di soal, min 410. Delta HF H2O ada min 290. Delta HF-nya CO2 ada juga min 395. Nah, ini semua delta HF produk akan dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya adalah MgCl2, delta HF-nya min 640,
Kemudian ada 2 natrium hidrogen karbonat. Natrium hidrogen karbonat delta HF-nya minus 950. Gitu. Sorry, ini tambah ya. Dijumlahkan kan semua delta HF reaktannya. Jadi kalau kita hitung pakai persamaan matematika biasa aja ya. Ini agak panjang karena memang reaksinya melibatkan banyak sekali senyawa ya. Nah, X itu tadi udah saya misalkan delta HF-nya MgCO3. Jadi min 65 ditambah 810 ditambah 290 ditambah 395 dikurangi 640 dikurangi 2 kali 950-nya langsung aja saya jadiin 1900 ya. Nah, jadi X-nya segitu. Kita jumlahkan pakai kalkulator aja biar nggak salah. Jadi min 65 ditambah 810 ditambah 290 ditambah 395 terus dikurangi 640 dikurangi 1900. 1110 jawabannya. Minus ya. Apakah ada jawabannya? Wah, bentar, ada yang salah masukin nggak ya? Min 65 tambah 810 tambah 290 ditambah 395 dikurangi 640 oh ini min 640 ya, jadi plus wah harus diulang. Min 65 ditambah 810 ditambah 395 ini enggak bener hitungan yang tadi kan pindah ruas ya. Min 640 kurangi 2 kali 950 sekarang jadi 1400. Ini ada nggak sih 1400? Nggak ada jawabannya. Min 65 tambah 810 ditambah 395 dikurangi oh mungkin ini karena ini ya. Coba kita ulang lagi. Kurangin dulu lah biar nggak salah. Kurangi 2 kali 950 1400. Tapi kenapa tidak ada jawabannya 1400? Pas saya salah masukin ini ya angkanya ya. Coba kita cek dulu ya. Delta reaksinya min 65, produknya ini tadi 410 teh NaCl, 290 itu H2O, CO2-nya min 395, reaktannya MgCl2 640, natrium hidrogen karbonatnya 2 kali 950. Kita pindahkan ruasnya. Min 65 tambah 810 tambah lagi 395 itu yang CO2 ya. Terus
640 itu tadi yang MgCl2 kayaknya bener deh 1400 tuh, tapi nggak ada jawabannya. Ya sudah, kita sudah menghitung. Oke, lanjut. Berikutnya kita diberitahu ada 3 persamaan di sini. Nah, ini kita terjemahkan aja ya. Ini berarti adalah reaksi pembentukan standar C3H8. Delta H-nya berarti delta HF kita sebutnya. Gini. Kemudian ini kita sebut aja reaksi pembentukan standar CO2. Yang ketiga ini adalah reaksi pembentukan standar uap air. Nah, kita sekarang ditanya berapa entalpi pembakaran standar C3H8. Kita tuliskan dulu reaksi pembakaran standar C3H8 seperti ini. Berarti C3H8-nya koefisiennya harus 1, senyawa-senyawa yang lainnya menyesuaikan. Nah, kalau kita mau hitung delta H-nya, kita bisa menghitung dengan cara jumlahkan seluruh delta HF produk-produk yang ada. Di sini produknya ada CO2 dan H2O, masing-masing 3 mol dan 4 mol. Dikurangi delta HF reaktan. Reaktannya ada C3H8 dan O2, tapi kan delta HFO2-nya 0. Jadi delta H pembakaran ini adalah 3 dikali min 395 ditambah 4 kali min 240 dikurangi min 105. 3 dikali min 395. Banyak banget ya kurungnya. Gini aja. 3 dikali min 395. Oh. Kemudian ditambah 4 kali min 240. Langsung aja min lah ya. Ditambah 105. Min 3750. Ini kenapa ya? Aneh banget. Suka salah nih persamaan matematikanya. 3 dikali 395. Tapi negatif. Tambah 4 kali min 240 min 105 min 2040. Ada kalau ini mah jawabannya. Oke, lanjut. Suatu tabung gas 3 kg diketahui mengandung 50% gas butana. Jika delta H pembakaran standar butananya min 3000 kJ per mol, seluruh gas dibakar sempurna. Nah, kalori yang dihasilkannya dapat digunakan untuk memanaskan air, suhunya naik 100 derajat Celcius. Nah, air yang bisa dipanaskannya berapa liter? Ini berarti ada proses yang melepas kalor dan ada proses yang menerima kalor. Yang melepas kalor itu adalah proses pembakaran gas butana. Yang menerima kalornya air.
Ki pembakaran butana itu akan sama dengan Ki pembakaran per molnya atau 1 mol butananya dikali jumlah mol butana yang dibakar. Ki air MC delta T pasti ya sesuai asas Black. Nah, gas butananya ini tidak seluruhnya terpakai, hanya 50% dari 3 kg. Jadi masanya itu hanya 1,5 kg. Nah, tapi satuan mol kan harus dijadikan ke gram ya. 1,5 kilogramnya jadi 1.500 gram aja. Oh, kalau gitu ini saya masukin 3.000 ya, kan itu 50%-nya ditulis di situ ya. Jadi 3.000 gram dibagi MR-nya C4H10 58. Masa airnya ditanya, kalor jenis airnya 4,2, kenaikan suhunya 100 derajat Celcius. Nah, kalau kita hitung ini satuan di sebelah kiri kan kilojoule per mol, berarti nanti satuan masanya udah langsung dalam kilogram aja. Gitu ya kita hitung. Jadi masanya adalah, kita kalikan min 3.000 kali 3.000 dibagi 58 kali 4,2 kali 100 kali 2. Itu tadi saya coret ya. Ini jadi 1.500 dibagi 58 kali 4,2. Oh, 58. Nah, 6,157 masanya. Kenapa salah ya? Bentar. Oh, 1.500 dikali 30. Ini lupa, 30-nya kelewat. Dibagi 58, bagi lagi 4,2. 184,72 jawabannya. Satuannya kilogram sih sebenarnya ya, masa airnya. Masa airnya jadinya minusnya kan hilang ya. Jadi 184 kilogram. Nah, ini ekuivalen dengan 184 liter. Karena massa jenis airnya 1 kilogram per liter. Nomor 6. Reaksi antara asam iodida dengan kalium hidroksida. Ini reaksinya reaksi asam dan basa. Yang terjadi berarti cuman pertukaran anion kation aja. Udah gitu akan dibentuk air. Asam iodidanya 50 ml 0,2 molar. Kalau kita kalikan kita akan dapat jumlah molnya jadi 10 milimol. Kalium hidroksidanya 50 ml 0,1 molar. Kalau kita hitung berarti jumlah molnya 50 dikali 0,1, 5 milimol. Nah, kita hitung dulu berarti ini reaksi pembatasnya KOH atau jumlah mol air yang dihasilkan dari reaksi penetralan ini adalah 5 milimol. Nah, di sini ada proses yang melepas kalor dan ada proses yang menerima kalor. Yang melepas kalornya itu adalah reaksi penetralan. Yang menerima kalornya air. Ki penetralan itu sama dengan delta H penetralan dikali jumlah mol air yang dihasilkan dari penetralannya. Sedangkan Ki yang menyerapnya, sebenarnya yang menyerapnya itu adalah campuran asam iodida dan kalium hidroksida. Cuman kita anggap sama dengan air, massa jenis dan kalor jenisnya. Nah, kalau kita turunkan, jadi delta H netralisasi itu akan sama dengan masanya kita totalkan, asam tambah basa, itu yang tadi kita anggap menerima kalor. Totalnya 100 ml, 100 ml ekuivalen dengan 100 gram.
Kalor jenisnya dianggap sama dengan air, berarti 4,2. Suhunya naik 5 derajat Celcius. Jumlah mol air yang dihasilkan dari reaksi asam dan basanya 5 milimol. Satuannya ini udah yang di atas joule. Joule per milimol itu sama dengan kilojoule per mol. Jadi delta H netralisasinya adalah min 420 kilojoule per mol. Nomor 7, perhatikan diagram yang ada di sini. Nah, kita ditanya besarnya entalpi X ditambah 3Y jadi XY3. X ditambah 3Y jadi XY3. Berarti kita ditanya proses dari sini, tapi koefisiennya harus dibagi 2. Karena ini kan 2X ditambah 6Y jadi 2XY3. Atau kalau saya tuliskan 2X ditambah 6Y jadi XY3. Delta H-nya itu adalah selisihnya dari 100 sampai min 200. Berarti delta H-nya min 200 min 100 atau min 300 kilojoule. Kalau reaksi kita bagi 2 semua koefisiennya, delta H-nya juga ikut dibagi 2. Jadi min 1500 min 150 kilojoule. 300 dibagi 2 ya. Gitu. Lanjut, diketahui ada persamaan-persamaan reaksi sebagai berikut. Kita ditanya besarnya entalpi yang ada di situ. Nah, saya lebih suka menerjemahkan ini dulu menjadi ini adalah, oh jangan yang itu yang diterjemahkan, yang ini. Ini adalah delta H pembentukan CO2. Sedangkan yang di bawah ini adalah delta H pembentukan H2O. Nah, soal yang ditanya ini adalah delta H pembentukan C2H5OH. Nah, kita sekarang gunakan persamaan yang pertama. Kita gunakan reaksi pembakaran C2H5OH. Kalau kita mau menghitung delta H reaksi yang saya lingkari itu, kita bisa menjumlahkan seluruh delta HF produknya. Dikurangi delta HF reaktannya. Nah, delta H reaksinya kan min A kita masukkan. Produk-produknya di sini adalah CO2 dan H2O. CO2 ada 2 mol, delta HF-nya min setengah B. H2O-nya ada 3 mol, delta HF-nya min sepertiga C. Nah, dikurangi delta HF reaktannya itu adalah C2H5OH. Kita tidak tahu delta HF-nya. Atau itu sebenarnya yang ditanyakan ya. Jadi delta HF C2H5OH-nya itu akan sama dengan, berarti saya tukar ruas aja ya, A dikurangi B dikurangi C. Nomor 9. Senyawa toluen adalah bahan dasar untuk membuat peledak trinitrotoluena atau TNT disingkat. Pembuatannya adalah melalui reaksi substitusi seperti yang ada di sini. Nah, kita diberitahu data energi ikatan rata-rata. Ikatan CH, CCl, CC, dan HCl. Kita ditanya berapa besarnya entalpi pembentukan toluena. Kalau kita perhatikan di sini, di ruas kiri itu ada pemutusan ikatan CH sebanyak 6, 7, 8, 9. Ada 9 DCH ya. Nah, kalau reaksi ini mau kita hitung delta hanya berdasarkan energi ikatan rata-rata, kita tinggal menjumlahkan energi seluruh ikatan yang putus dikurangi energi ikatan yang terbentuk. Yang terputus itu yang di kiri, yang terbentuk yang di kanan. Nah, jadi tadi udah kita hitung yang terputus itu di sebelah kiri ada 9 ikatan CH. Kemudian di sini ada ikatan C rangkap C sebanyak 3. Terus ada lagi ikatan yang terputusnya C dengan C
3 ikatan juga yang tunggal. Ditambah ada 1 ikatan CCl. Ini ikatan yang putus. Yang terbentuk itu adalah ikatan-ikatan yang ada di kanan. Di kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ikatan CH. Kemudian ada ikatan C rangkap 2 dengan C 3 ikatan. Kemudian ada ikatan C, C yang tunggal 3 ikatan. Oh, ada 4 ikatan. Ditambah ada 1 lagi ikatan H dengan Cl. Nah, kita eliminasikan dulu nih. Ini ada 9 DCH dikurangi 8 DCH, berarti ini habis. Sisanya tinggal 1 DCH. Ada 3 DCC, dengan 3 DCC itu berarti nggak ngaruh. Di awal ada 3, di akhir ada 3, berarti nggak ada yang terputus, nggak ada yang terbentuk, itu intinya. Kemudian ada 3 ikatan CC, terbentuk 4 ikatan CC, jadi totalnya ada 1 ikatan C dengan C tersisa. Terus ada 1 ikatan D HCl yang terbentuk. Nah, jadi kita tinggal masukkan DCH 440, CCl 350, CC 350, HCl 430. Nah, jadi delta H reaksi ini adalah, ini kita hitung dulu ya, ini berarti 700 ditambah 10 ini ya. 710. Nah, kita ditanyanya entalpi reaksi pembentukan toluen. Nah, ini betul kan reaksi pembentukan toluennya ya. Sebentar, ada yang salah ngitung nggak ya? CCl-nya ada 1. Oh, ini salah tanda. CC-nya kan ada di kanan ya. Maafkan. Jadi 10 ya. Oke. Nomor 10. Di sini ada reaksi atomisasi CH4. Jadi tadinya C mengikat 4 atom H di sini. Kemudian setelah bereaksi dia terurai menjadi C yang bentuknya gas dan 4 hidrogen. Di kanan tidak ada lagi ikatan kimia. Kalau kita hitung berdasarkan energi ikatan rata-rata, berarti di sini ada pemutusan 4 ikatan CH dan di kanan tidak terbentuk lagi ikatan, jadi 0 energi ikatan yang di kanannya. Nah, delta H reaksinya X, berarti energi ikatan rata-rata CH itu adalah X/4.